Viralnya berita perampasan dan penganiayaan oleh beberapa oknum debt collector, saya selaku kuasa hukum dari pihak terkait menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, dalam pelaksanaan tugas, kami sebagai perusahaan sudah melengkapi beberapa aturan legalitas. Pertama, para karyawan yang kami pekerjakan tersebut sudah kami selektif secara hukum, memiliki sertifikasi, dan kita perintahkan untuk berjalan secara humanis dan kekeluargaan. Selama ini berjalan kondusif, tidak pernah ada sampai sejauh ini. Jadi berdasarkan berita yang ada selama ini, yang kita dengarkan bahwa korban merasa adanya perampasan, sedangkan mobil tersebut diambil kembali dengan korban, dan korban pergi secara baik-baik, hanya ditawarkan para petugas tim lapangan untuk datang ke finance agar melakukan konfirmasi bagaimana terkait tunggakan pembayaran tersebut. Tetapi beliau merasa memiliki kepentingan dan menolak secara tidak baik atau adanya unsur arogansi, sehingga tim di lapangan mengambil sikap tegas tersebut. Adanya bentrokan mungkin terkait dengan tidak kenyamanan dari kedua belah pihak. Secara logika, kalau memang hal tersebut bisa diselesaikan secara baik-baik, tidak mungkin ada bentrokan. Dan adanya unsur perampasan itu sudah tidak ada. Kalaupun penganiayaan seperti apa yang dilakukan tim di lapangan. Sedangkan video bukti kita bisa mungkin untuk mencoba melukai nasabah. Kita bisa saksikan di sini bahwa negara kita negara hukum, dan hal yang terjadi tersebut di siang hari disaksikan masyarakat juga. Tidak mungkin ada unsur premanisme yang dilakukan tim di lapangan. Oleh sebab itu, kita bisa meminta kepercayaan kepada pihak kepolisian untuk berjalan secara proses hukum. Kita dampingi secara hukum, dan apabila kita lihat di sini ada kesalahan dari tim kita, kita siap bertanggung jawab. Tetapi apabila kita melihat ada sesuatu hal yang dilebih-lebihkan, kami juga siap untuk bertindak secara artinya dalam proses tadi tidak ada perampasan tadi, karena unit dibawa lagi atau gimana? Ya, kalau untuk perampasan itu sudah tidak ada, karena unit langsung dibawa kembali oleh pihak. Tidak dibawa oleh pihak kolektor. Ya, tidak ada dibawa sama pihak kolektor. Dan Jadi, terkait dengan penganiayaan, Pak, kalau Bapak melihatnya seperti apa? penganiayaan itu kan antara orang per orang. Jadi penganiayaan fisik itu kita bisa lihat di video, tidak ada dekat antara tubuh itu manusia dengan manusia yang lain, itu kan jaraknya berjauhan. Dan satu, penganiayaan itu harus ada unsur yang lebih mengakibatkan cacat, luka besar atau bagaimana. Jika memang penganiayaan ringan, ya mungkin itu juga harus dibuktikan unsurnya. Unsurnya itu seperti apa? Penganiayaan ringan itu yang bisa mengakibatkan lukanya. Bisa saja dia buat luka sendiri. Semua orang kan bisa berbuat sesuai dengan hal yang dia mau, kan begitu. Jadi sekarang. apa tingkah dari perusahaan selanjutnya nanti, Pak? Sebelumnya saya juga sudah mencoba untuk menghubungi beliau via telepon supaya ada mungkin langkah mediasi, karena ini kan menurut saya ini terlalu dilebih-lebihkan. Secara proses hukum silakan, itu semua orang mempunyai hak untuk melaporkan. Tetapi mungkin beliau merasa punya kepentingan, mempunyai backing, punya kekuasaannya, kita tidak tahu. Ya saya selaku kuasa hukum bersedia dan siap bertanggung jawab dan mendampingi rekan-rekan di lapangan untuk dalam proses tersebut. Ambo yang berhak kok. Anam pasok-pasok ambo sedang pada kredit. Tadi lah mau ngecek kamu gini. Tidak ada gara-gara. Sawat aku kebetulan dah. Tidak segampang itu, Tuan. Kalau saya nyuri di Polda dulu. Cek ya. Sekan Polda ada. Cuma main saja dong. Bilang tahu di Krimsus kok. Kau di Krimsus di telepon nama. Jangan memain saja deh. Kau boleh punya tanya dulu.